Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan lanjutkan untuk diskusi tentang mata kuliah ekonomi politik ya. Salah satu mata kuliah ekonomi politik ini adalah mata kuliah pilihan dalam prodi ekonomi bangunan. Mata kuliah ekonomi politik ini merupakan mata kuliah yang diambil di semester 7 ya. Ini merupakan mata kuliah yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah ekonomi makro 2 dan ekonomi kelembagaan ya. Jadi dalam mata kuliah ekonomi politik ini yang akan kita bahas ya, di sini adalah ada beberapa konten di mana di sini kita menekankan pada bagaimana kita akan mendiskusikan kemunculan ekonomi politik dari diskusi problem antara bagaimana mencari kebenaran objektif versus kebenaran subjektif. Kemudian kita berupaya untuk mencari esensi ekonomi politik itu apa atau per definisi seperti apa, dan bagaimana ekonomi politik menjadi salah satu pisau analisa mengkritik ekonomi konvensional yang ada. Dan nanti di akhir ya dalam pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan ya secara highlight, secara sederhana ya tentang berbagai varian, berbagai sub dari ekonomi politik. Nah, yang pertama kita akan mencoba mendiskusikan tentang mengapa ekonomi politik itu muncul. Ya, kemunculan ekonomi politik di sini adalah berawal dari keresahan ketika ya ekonomi sendiri atau ilmu ekonomi sendiri itu dikaji dan dikembangkan secara teknikal, secara mekanistik dan deterministik. Ya, maksudnya apa? Jadi ketika ekonomi itu menggunakan berbagai alat seperti matematika, statistik, ya, kemudian econometrics, ya, dia menjadi bagian dari ilmu sosial yang ya diperlengkapi dengan berbagai alat tersebut, maka ekonomi menjadi sedikit menjauh, bahkan sekarang terlalu dominan ya, ekonomi politik malah menjauh dari hakikatnya sebagai ilmu sosial. Memang ya, ketika ekonomi itu dibekali dengan matematika, dengan statistika, dengan ekonometrika, maka ekonomi menjadi satu ilmu yang mengkaji tentang bagaimana mencari kebenaran objektif. Maksudnya apa? Misalnya gini, kita akan berusaha mengkaji tentang bagaimana investasi menyebabkan adanya pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian diolah dengan statistik dan matematik, ketemu dengan hasil tertentu sehingga dikatakan secara general bahwa investasi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itu terjadi di mana-mana dan digeneralisasi. Tapi ketika ini dijadikan sebagai kebenaran mutlak, maka ini akan menggeser ilmu ekonomi sendiri sebagai ilmu sosial. Karena apa? Pada saat kita tuh membuat suatu model perekonomian dengan mengatakan bahwa ini loh hasil kajiannya adalah bahwa investasi pasti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, padahal belum tentu, tidak semua daerah mengalami hal tersebut. Oleh karena itu muncullah fenomena ekonomi politik, di mana di situ melihat bagaimana hal-hal yang dianggap ceteris paribus dalam ekonomi konvensional dijadikan dalam satu kajian yang menyeluruh atau kajian holistik untuk mencari yang disebut sebagai kebenaran subjektif. Karena di sini bahwa ekonomi politik memasukkan faktor-faktor non ekonomi seperti sosial, seperti budaya, lingkungan hidup, religi, ya, kemudian juga faktor politik sendiri ke dalam kajian ekonomi. Jadi di sini framework orang-orang ekonomi menjadi terbuka, gitu ya, tidak sempit seperti ketika mereka hanya sekedar menggunakan matematik, statistik, dan econometrics gitu. Oke. Nah, keinginan untuk mengupas ekonomi politik secara lebih dalam ya. Ini kemudian kita teruskan lagi pada diskusi bagaimana sebenarnya apa sih esensi ekonomi politik. Esensi ekonomi politik adalah bagaimana mengembalikan kembali ya ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial gitu. Jadi ketika ilmu ekonomi hanya berbicara dalam satu framework ekonomi dan menganggap faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan hidup, kemudian religi dan yang lainnya itu sebagai ceteris paribus atau tetap, sehingga dia tadi mencari kebenaran kebenaran objektif. Nah, sekarang bagaimana ekonomi politik dimunculkan untuk melihat ekonomi atau kajian ekonomi secara lebih menyeluruh. Nah, di sini ya sebenarnya kebenaran subjektif seperti apa? Jadi ketika kita mencari kebenaran subjektif, dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi sendiri itu sebenarnya berkaitan dengan struktur lain, yaitu seperti sosial, budaya, religi dan seterusnya. Kita ambil contoh sekarang. Ketika orang mengatakan
bagaimana misalnya pada saat mendekati bulan Ramadan begitu, mengapa harga bunga tabur itu selalu mengalami kenaikan dan orang tetap membeli. Padahal hukum ekonomi menyatakan kalau harga barang naik pasti permintaan turun. Tapi yang terjadi di sini sebaliknya. Harga bunga tabur naik ya, permintaan juga naik, bahkan mendekati ke arah bulan Ramadan gitu, atau ruah lah istilahnya kalau orang Jawa bilang. Berarti di sini apa? Ini ada sesuatu yang berlawanan dengan teori ekonomi yang ada. Berarti apa? Di sini di titik ini ada faktor sosial atau religi atau mungkin kultural budaya yang itu apa? Kalau kita masukkan ke dalam analisa ekonomi menjadi berubah. Dalam artian ketika orang mengatakan harga naik permintaan turun, ini tidak terjadi pada konteks bunga tabur pada saat ruah itu mendekati Ramadan ini gitu loh. Itu karena apa? Karena kajian ekonomi politik di situ bermain dalam artian bahwa harga bunga tabur naik, permintaan juga malah cenderung naik. Artinya apa? Ada faktor kultural, keyakinan masyarakat yang kemudian masuk dalam analisa ekonomi ini, sehingga dia melawan teori ekonomi yang ada. Oke. Kemudian contoh lain misalnya gitu. Orang ketika ada permintaan kemarin diskusi tentang permintaan daging anjing misalnya seperti itu. Permintaan daging anjing ini juga ketika harganya turun, kenapa permintaan juga selalu tidak naik gitu ya. Ini karena apa? Ada faktor religi di sini bermain ya. Jadi ada subjektivitas secara religi yang kemudian mempengaruhi permintaan. Tidak seperti ekonomi konvensional yang mengatakan bahwa setiap harga naik, permintaan turun, harga turun, permintaan naik. Nah, inilah kembali bagaimana kita berdiskusi tentang ekonomi politik, di mana mencari kebenaran subjektif, ya, ada pola-pola berkembang antar waktu tadi seperti itu, ada keterkaitan struktural ya antara faktor ekonomi dan religi. Kemudian juga ada keterkaitan antara waktu, antara misalnya kontradiksi antara religi mengatakan seperti apa, ekonomi seperti apa. Nah, ini ada beberapa hal yang memang perlu dipertegas lagi di sini, yaitu tentang bagaimana kita berpikir bahwa kalau ekonomi konvensional itu ternyata menghasilkan sesuatu yang general, sementara ekonomi politik itu menghasilkan sesuatu yang sempit. Sebenarnya bukan seperti itu. Justru malah ketika ekonomi politik dikembangkan, dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih holistik karena dia memasukkan struktur lain, faktor-faktor lain di luar ekonomi yang dan tentunya itu kan beragam gitu. Dan bahkan untuk kelanjutannya mungkin kalau teman-teman mahasiswa senang bisa ada diskusi antar lintas bidang, lintas ilmu gitu ya, antara misalnya orang ekonomi dengan hukum, dengan politik, dengan sosial, dengan budaya, ini menjadi beragam sehingga kajiannya pun jauh lebih kompleks. Jadi di sini ya kembali lagi ya bahwa ketika kita bicara ekonomi politik berarti di sini ada penggabungan antara struktur ekonomi dan struktur politik, mengabaikan apa yang tadi dikatakan sebagai ceteris paribus ya. Jadi kalau orang-orang ekonomi konvensional itu memasukkan dia mendikotomikan antara struktur non ekonomi, dia kesampingkan, sementara kalau orang-orang ekonomi politik justru dia memasukkan itu dalam satu kajian yang ada. Tidak harus menggunakan matematik, tidak harus menggunakan statistik, tapi bagaimana mengupasnya itu menjadi jauh lebih holistik. Nah, di sini ya ada semacam penggambaran yang jelas ya. Jadi kita mencoba mengupas apa sebenarnya sih bedanya dengan konvensional dan politik, dan ekonomi politik. Jadi kalau orang mengatakan bahwa ekonomi politik itu bukan ekonomi plus politik, tapi bagaimana tadi saya bilang bahwa memasukkan kajian non-ekonomi di dalam kajian ekonomi. Sementara ekonomi murni itu hanya berbicara dalam frame ekonomi. Jadi di sini itu yang membedakan di tujuan dasarnya. Yang satu dia bicara prediksi, yang satu dia bicara fenomena. Menganalisanya pun berbeda. Kalau yang konvensional cenderung mereka menyusun model prediktif dengan matematis dan statistik, sementara ekonomi politik cenderung lebih cair ya, karena dia berasal dari berbagai kajian ilmu ya, di mana ekonomi dibaca dari berbagai kajian ilmu sehingga dia lebih melihat pada pola-pola yang sifatnya deskriptif ya, pattern-pattern model yang deskriptif. Kalau dikatakan itu sebagai sesuatu yang tidak bernilai dibandingkan yang matematik, nggak bisa, karena kajiannya itu sudah berbeda. Nah, pemaparannya pun berbeda. Kalau orang-orang konvensional biasanya menggunakan matematik, ekonometrics, kemudian dipaparkan dengan kajian yang rigid, sementara orang-orang ekonomi politik cenderung berbeda.
dia cenderung lebih luas ya, dengan paparkan apa adanya sesuai dengan fenomena yang ada. Contoh begini, misalnya kita mengambil tadi contoh, kalau investasi naik, pertumbuhan naik dan itu hasilnya signifikan, ya. Sementara kalau orang ekonomi politik tidak bicara signifikansi, tapi dia bicara fenomena yang ditangkap dari keadaan yang ada seperti apa, gitu. Bisa jadi investasi naik, pertumbuhan ekonomi justru turun. Misalnya kemudian terjadi konflik politik dan investasinya naik mungkin, tapi pertumbuhan ekonomi justru cenderung turun, yang terjadi ketika di era akhir Orde Baru. Nah, di sini memasuki diskusi akhir ya tentang di sesi ekonomi politik ini adalah saya coba memberikan berbagai sub varian tentang ragam ekonomi politik heterodoks ya. Yang pertama adalah tentang kita bicara subnya ada tentang sub institusional atau kelembagaan. Yang kedua post Keynes. Post Keynes itu membahas tentang bagaimana keterkaitan antara struktur ekonomi dan non ekonomi di level makro. Kemudian konflik kelas juga dibahas di sini di radikal Marxis ekonomi. Kemudian juga feminis. Jadi bagi penyuka diskusi-diskusi isu gender di sini juga masuk dalam kajian politik. Begitu pula kajian-kajian kelembagaan ya dan sosioekonomi juga dimasukkan di sini. Dan yang juga menarik adalah adanya kajian tentang ecological economy atau ekonomi lingkungan ya juga dibahas di sini. Oke, kemudian ada berbagai hal yang kemudian berkaitan dengan konflik dengan isu-isu tentang bagaimana keterkaitan antar faktor politik, ekonomi dan sosial ya. Kemudian tentang bagaimana perkembangan fase-fase kelembagaan sejarah yang dikaitkan dengan kondisi politik yang ada. Kemudian ada beberapa kumpulan-kumpulan terakhir yaitu the major convergence. Di sini adalah kumpulan dari semua yang tadi ya, baik dari feminis, dari Marxian, dari kelembagaan, dari lingkungan. Ini membuat semacam kajian yang lebih campuran ya. Jadi major convergence itu semacam campuran dari kajian-kajian yang ada. Jadi di sini ya kembali saya ulang lagi sebagai kesimpulan akhir ya, diskusi hari ini adalah bagaimana mengembalikan ekonomi sebagai ilmu sosial atau mencari kebenaran subjektif adalah menggunakan perspektif ekonomi politik. Di sini sebagai sebuah dialektika untuk mengkritik ekonomi konvensional yang ada gitu ya. Terima kasih. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai bahan dasar perkembangan diskusi selanjutnya pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang kita membahas tentang isu-isu ekonomi politik ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.